perkembangan awal dari mesin Datsun ini cukup masuk ke dalam kabin teman-teman. Tapi semuanya itu bisa dibayar dengan kondisi tenaganya yang cukup luar biasa di putaran awal. Halo semua, selamat datang kembali di vlog Viv Official. Di video kali ini kita akan review dan mencoba impresi berkendara dari Datsun Go tahun 2019. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. So, kita langsung ke reviewnya. Inilah tampilan ruang mesin dari Datsun Go. Kapasitas mesin yang digunakan pada mobil Datsun Go ini basicnya diambil dari basis mesin Nissan March dengan kapasitas engine sebesar 1200 cc dan memiliki output tenaga sebesar 76 horsepower pada 6000 rpm serta torsi maksimalnya mencapai 104 Nm pada 4000 rpm 3 silinder. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam kabin Datsun Go tahun 2019 ini. Pada bagian pintunya masih menggunakan bahan material hard plastik full sampai ke bawah. Pada bagian bawahnya sudah terdapat laci penyimpanan terbuka. Kemudian di bagian sini juga ada laci penyimpanan kecil, hanya untuk koin mungkin. Kemudian di sebelah sini terdapat speaker. Untuk power window-nya hanya terdapat dua, kiri dan kanan saja. Kemudian terdapat window lock dan door lock. Ini adalah tuas pembukanya, tuas handle-nya. Pada bagian sebelah kanannya kisi-kisi AC-nya seperti ini, sederhana saja teman-teman. Kemudian turun ke bagian bawah, karena ini adalah tipe Datsun Go yang paling standar, jadi ini masih semuanya kosong ya. Tidak ada untuk pengaturan spion sedikit pun. Spionnya masih manual, masih sistem kipas biasa. Kemudian di sebelah kirinya terdapat laci penyimpanan terbuka juga. Di bawah pun juga terdapat laci penyimpanan, lumayan, ini cukup dalam ya. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah dari Datsun Go ini. Pada bagian tengahnya terdapat laci penyimpanan terbuka atau konsol untuk menyimpan botol air minum. Kemudian pada tuas handbrake-nya masih seperti biasa, masih standar. Oh ya, kalau Datsun yang dulu tuas handbrake-nya ini masih di sini ya, seperti L300. Kalau Datsun Go yang facelift ini sudah kembali lagi normal ke posisi yang ada di tengah ini, jadi lebih enak untuk kita pergunakan. Kemudian lanjut di bagian depan sini juga terdapat laci-laci kecil seperti ini. Ada 3 laci penyimpanan terbuka. Kemudian di bagian tuas transmisinya ini sistemnya dia seperti bersatu dengan dashboard. Jadi dia tidak di bawah sini ya, dia ada posisinya di atas begitu. Kemudian di sebelah kanannya terdapat tombol untuk hazard. Di sebelah kirinya ini ada soket untuk lighter atau charger. Pada bagian AC-nya Datsun Go ini masih sangat standar sekali teman-teman, hanya terdapat 2 pengaturan saja. Ini untuk fan untuk kecepatan anginnya, sedangkan ini untuk pengaturan suhunya. Hanya ada itu saja untuk bagian AC-nya. Sekarang lanjut ke bagian atasnya. Untuk audio Datsun Go ini masih menggunakan single DIN dari JVC. Dia sudah ada slot untuk USB dan untuk aux-nya. Suaranya seperti ini. Suaranya biasa saja. Sekarang kita lihat bentuk dari setir Datsun Go ini. Bentuknya sangat simpel sekali dan lingkar kemudinya pun terbilang cukup kecil dibandingkan mobil-mobil lainnya. Sudah terdapat juga 1 buah SRS airbag di sini.
Kemudian untuk di bagian kanannya seperti biasa sudah ada tombol-tombol untuk pengoperasian sein dan lampu-lampu. Untuk bagian kirinya adalah untuk pengoperasian wiper. Sudah terdapat juga intermittent. Lanjut ke bagian speedometernya. Speedometernya di sini sangat simpel teman-teman. Jadi tidak ada yang terlihat seperti sporty atau apapun, dia biasa saja. Pada bagian MID-nya di sini terdapat odometer, kemudian trip, kemudian kilometer per liter, dan average. Oke, hanya itu saja. Kemudian lanjut kepada bahan material dashboardnya. Bahan material dashboardnya ini masih menggunakan bahan hard plastik biasa. Tapi untuk Datsun tahun 2019 ini dia sudah mengalami improvisasi yang cukup baik, improvisasi yang cukup positif. Sekarang bentuk dashboardnya menjadi seperti ini, terlihat lebih modern, terlihat sedikit lebih sporty daripada Datsun Go atau Datsun Go Plus yang generasi sebelumnya. Kalau pada generasi sebelumnya masih menggunakan warna seperti abu-abu, kalau di Datsun Go yang tahun ini dia sudah menggunakan warna hitam. Begitupun pada bagian kisi-kisi AC-nya sekarang sudah terlihat beda, lebih bagus, lebih modern kelihatannya. Kemudian untuk pengerjaan dari materialnya pun ini saya bilang untuk sebuah LCGC Datsun Go ini materialnya cukup rapi untuk yang tahun 2019 ini ya. Antar gapnya dia baik sekali, tidak terlihat banyak potongan-potongan yang kurang bagus ya. Ini finishingnya kategorinya lumayan untuk sebuah LCGC ya. Mobil yang basic di kelasnya, jangan kita bandingkan dengan mobil-mobil di luar LCGC. Kemudian untuk pengaturan setirnya juga dia tidak ada pengaturan, dia masih fix, jaraknya seperti ini. Oh ya, pada Datsun Go yang 2019 ini juga sekarang tempat duduknya sudah terpisah. Ini ada kabar baik untuk sebuah Datsun Go. Jadi kalau dulu kan Datsun Go itu di sini ya seperti tidak ada jarak antar sininya. Kalau sekarang dia sudah terpisah, sepertinya seperti mobil pada umumnya, seperti mobil biasanya. Kemudian pada bagian pinggir-pinggirnya pun ini dia sudah lebih baik untuk menopang bodi kita ketika menjalankan atau berkendara menggunakan mobil ini. Lanjut ke bagian ini, pada bagian bawahnya sekarang Datsun Go ini juga lebih bisa menopang paha kita sampai dengan hampir sempurna ya. Ini jadi salah satu mobil LCGC yang saat kita kendarai ini posisi duduknya juga baik ya, khususnya di bidang ini ya. Kalau untuk di bagian joknya kita tidak bisa berkata lebih karena ini adalah standarisasi dari jok LCGC ya, seperti ini. Tapi kalau untuk ini jok bagian bawahnya ini udah cukup nyaman ketika kita menggunakan mobil ini dalam perjalanan jauh juga, jadi tidak terlalu pegal. Kemudian improve lain dari Datsun Go 2019 ini pada bagian joknya juga yang saya rasakan pada unit ini, dia sekarang busanya terasa lebih tebal, biarpun dia tidak lebih empuk. Dia hanya terasa lebih tebal saja tapi tidak lebih empuk, tapi minimal lebih baik daripada Datsun Go yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu di sini tuh terasa sekali kurang nyaman pada bagian ininya ya, rasa keras gitu ya. Kalau ini rasanya sangat baik dari generasi yang sebelumnya. Ini satu hal yang improvisasi yang sangat baik dari pabrikan Datsun. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kompartemen di sini. Ini ada lacinya. Lacinya lumayan cukup dalam juga di bagian sini. Ya, masih biasa saja ya. Di sini belum ada airbag. Ini standar saja kisi-kisi AC-nya. Kemudian pada bagian sini sudah terdapat sun visor, tapi belum terdapat vanity mirror. Jadi hanya ada 2 sun visor saja tanpa dilengkapi vanity mirror. Kemudian pada bagian tengah seperti biasa terdapat lampu cabin.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian kabin belakang dari Datsun Go 2019 ini. Pada bagian belakangnya bisa kita lihat di sini door trimnya sama seperti bagian depan, dia full black. Kemudian di sini ada untuk sandaran tangan. Sandaran tangannya tidak terlalu proper untuk orang dewasa ya, teman-teman. Jadi ini kita mungkin hanya 1 atau 3/4 tangan yang terakomodasi. Sisanya dia seperti inilah ya, Anda bisa melihatnya sendiri. Kemudian di sini ada laci penyimpanan kecil. Karena ini adalah Datsun Go tipe yang paling standar. Untuk bukanya dia masih sistem ankle. Dia belum ada power window. Begitu. Kemudian untuk di bagian sisi sininya dia polos, tidak ada untuk speaker. Jadi hanya seperti ini saja. Kemudian lanjut ke bagian legroomnya. Legroom dari Datsun Go ini luasnya seperti ini, sekitar 4 jari lebih sedikit, jadi cukup lumayan teman-teman. Hanya saja pada bagian jok bawahnya dia tidak terlalu mengakomodasi paha kita dengan baik ya, seperti ini. Berbeda sekali dengan pada bagian jok yang depannya, dia sampai ke sini ya joknya. Kalau yang di bagian baris belakang ini dia hanya sampai sini, jadi ini agak pegal juga, tapi kita masih bisa memasukkan kaki kita sampai ke bawah jok sini. Ini posisi yang paling fix dari baris keduanya. Kemudian untuk bagian sandaran belakangnya kita lihat ini adalah sandaran dari Datsun Go ya. Di sini untuk sebuah notis saja, Datsun Go ini sandaran belakangnya tidak mengakomodasi kepala orang dewasa dengan cukup safety. Kita bisa bayangkan kita hanya diberikan gundukan seperti ini saja. Jadi ketika kita gunakan untuk bersandar, apa yang bisa ditopang dari sebuah headrest yang seperti ini hanya leher pun juga tidak maksimal. Jangankan untuk sebuah kepala, leher pun juga tidak tertopang dengan maksimal. Jadi ini cukup risk juga ketika mobil mengalami benturan dari arah belakang, maka kepala kita tidak akan terlindungi oleh headrest yang ada. Lanjut ke bagian headroomnya. Headroomnya cukup aman dengan tinggi saya sekitar 173 cm. Oke, mungkin pada bagian kabin ini hanya itu saja yang bisa dijelaskan. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Lihat bagian bagasinya. Jadi ini adalah tampilan bagasi dari Datsun Go yang tipe 2 baris ya. Space-nya seperti ini, cukup lumayan. Sini kita bisa lihat ini adalah untuk ban serepnya. Dia masih menggunakan velg kaleng. Pada bagian sisi kiri dan kanannya tidak terdapat laci atau penyimpanan apapun. Dia hanya seperti ini saja, terbungkus oleh karpet. Ini adalah cara pelipatan joknya teman-teman. Ini ada tuas satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini pelipatan jok dari Datsun Go. Dia tidak terlalu rata lantai begitu. Oke, pada bagian belakang Datsun Go 2019 ini headlampnya masih seperti versi sebelumnya. Dia masih menggunakan lampu halogen biasa. Begitupun pada bagian seinnya. Kemudian untuk pada bagian kacanya belum menggunakan defogger, belum terdapat juga wiper. Kemudian perubahannya terdapat pada bagian bumper. Bagian bumpernya sekarang terlihat lebih sporty, lebih modern. Terdapat juga ada sedikit aksen-aksen karbon seperti ini. Hanya saja di tipe yang ini belum dilengkapi oleh sensor parkir. Dia masih terlihat polos. Lalu untuk cara pembukaan bagasinya masih seperti versi yang biasa. Dia belum ada tuas sama sekali di sini, kecuali hanya menggunakan kunci atau dibuka dari tuas di sebelah kanan pada bagian supir.
Jadi hanya bisa dibukanya dari belakang, dari dalam saja. Untuk tangki bensinnya berada di sebelah kiri belakang. Kemudian ini adalah tuasnya, tuas pembukaannya. Ini tuasnya sangat tipis sekali teman-teman, jadi kurang solid ya, begitu. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Pada bagian velgnya sendiri dia sudah masih menggunakan velg kaleng untuk yang tipe standar, tapi sekarang dia sudah menggunakan warna silver seperti ini, silver keabu-abuan. Di sini ada logo Datsunnya juga, begitu. Kemudian untuk tipe ban yang digunakannya dengan profil 155/80 ring 13 dengan merek Achilles. Untuk sistem pengereman belakangnya dia masih trombol, sedangkan untuk pada bagian depannya kita lihat, pada bagian depannya dia sudah menggunakan disk atau sudah menggunakan cakram. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, untuk pada bagian spionnya, karena ini tipe standar, dia masih menggunakan spion mode seperti ini, jadi dia masih kipas, masih manual.